Balik badan. Itu caranya. Tut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin yang ada di rumah, pada kali ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kali ini kita masih diberikan kesehatan walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat perjuangan beliaulah pada kesempatan kali ini kita dapat merasakan zaman yang terang benderang dan jauh dari zaman kegelapan. Baiklah para pemirsa, pada kali ini kita dari Remaja Masjid Al-Ittihad mengadakan podcast ilmu pengetahuan atau yang kita sebut dengan pikat. Yang dimana pikat ini agar memikat para remaja yang ada di Indonesia khususnya agar kita mendapatkan ilmu agama yang secara lebih luas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada kali ini langsung saja kita sambut tamu kita, yaitu Ustadz Jauhar Ridhoni Marzuk. Waduh Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Baiklah, pada kali ini kita akan membaca sebuah kitab yang dimana ditulis oleh Ibnu Katsir tentang tema Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Untuk penjelasannya lebih lanjut, marilah kita dengarkan dari Ustadz Jauhar. Kepada Ustadz Jauhar, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Brian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Saudara Brian sebagai moderator podcast kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, ini satu terobosan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Kita manfaatkan teknologi ini supaya anak-anak muda lebih memiliki karya, bisa berkreasi untuk kebaikan. Amin, amin Ustaz. Maka kita manfaatkan ini untuk sebagai ladang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika podcast kali ini kita insya Allah akan membahas tentang kisah-kisah para nabi. Kita ini kan mengenal, kita memiliki beberapa nabi, ya kan? Tapi kisah secara detailnya kan mungkin banyak dari kita tidak tahu. Iya, Ustaz. Maka kita insya Allah secara berseri kita akan membahas satu kitab, judulnya Qisasul Anbiya, yaitu kisah para nabi yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Katsir. Nanti kita akan mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal ada 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, kisah-kisah detailnya kan tidak banyak yang tahu. Ya, maka mudah-mudahan dengan podcast ini nanti kita bisa memperdalam itu, ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada agama Islam ini dan juga kepada para nabi yang harus kita yakini mereka. Nah, untuk pertemuan pertama kita ini, kita akan sedikit membahas tentang biografi penulisnya.
Oh, kan? ya, Ustaz. Tadi siapa nama penulisnya? Brian? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Sudah pernah tahu siapa Ibnu Katsir? Belum, Ustaz. Belum tahu? Ya, Ustaz. Kan? Ibnu Katsir ini siapa, Ustaz? Nah, insya Allah kita akan membahas sedikit ya untuk permulaan ini biografi singkat ya, tentang penulis buku ini. Jadi beliau ini menulis satu buku namanya Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Nah, supaya kita mengenal, maka kita mencoba untuk sedikit membaca biografi beliau. Nanti juga bisa menjadi inspirasi kita kan. Ulama-ulama dulu tuh seperti apa, mereka luar biasa hidupnya. Nah, kalau bahasa Arabnya aja tebelnya segini nih. Kalau bahasa Indonesia kan terjemahannya segitu juga gitu. Ini bukan satu-satunya buku beliau. Ini salah satu buku beliau. Ada puluhan buku yang lain yang sebagiannya berjilid-jilid. Itu kan luar biasa berarti kan. Kita untuk nulis satu buku aja tidak selesai gitu kan, atau tidak pernah memulai malah. Gitu. Oke, kita akan sedikit membahas tentang biografi dari seorang ulama yang menjadi penulis kitab Qisasul Anbiya ini, kisah para nabi itu, yaitu Ibnu Katsir. Nah, jadi beliau namanya Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar Ibnu Katsir bin Dhaw Ibnu Katsir bin Zara' al-Qurashi asy-Syafi'i. Ya. Jadi di sini ada Abul Fida. Abul Fida ini namanya disebut kunyah. Kunyah itu seperti gelaran, ya kan? Ini bukan nama aslinya nih. Jadi dia gelaran gitu, abu-abu begitu. Jadi orang yang dengan ada tambahan abu itu biasanya namanya kunyah. Abu Hurairah, itu kan bukan nama asli dia. Nah, itu nama kunyah. Jadi semacam panggilan untuk penghormatan, gitu ya. Ada Abu siapa lagi yang Brian kenal siapa? Abu siapa? Bakar, Ustaz. Abu Bakar, termasuk Abu Bakar. Yang lain? Abu siapa lagi? Abu sama, jangan Abu yang lain ya kan. Nah, Abu Bakar, namanya Abu Bakar juga bukan aslinya namanya Abu Bakar. Sebagian ulama mengatakan namanya Abdullah ibnu Abu Quhafah. Ya. Sebagian mengatakan nama beliau Utsman ibnu Abi Quhafah, ya kan. Nah, Abu Hurairah juga gitu. Nama aslinya bukan Abu Hurairah, tapi nama aslinya Abdurrahman ibnu Sahar, ya kan. Abu Lahab sebenarnya kan? Abu Lahab. Ya. Kemudian ada Abu Jahal. Nanti kan Abu itu bukan nama asli. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Ya. Kemudian Abu Jahal nama aslinya Amru bin Hisham. Nanti yang lain juga banyak ya. Nama sahabat-sahabat yang lain ada Abu Darda, ya kan? Nah, Abu Darda itu kalau tidak salah namanya Jundab ibnu Junadah. Nanti yang lain juga banyak. Nah, ketika kita mendengar ada yang Abu seperti itu, berarti bukan nama asli. Tapi kadang-kadang sering terkenalnya dengan nama itu gitu, ya kan? Seperti Abu Bakar kan, justru malah ada banyak yang tahu nama aslinya, jadi dikenalnya dengan Abu Bakar gitu. Nah, beliau ini kunyahnya ya Abul Fida. Maka orang bisa menggunakan dengan kunyah terserah dia. Nah, Brian semuanya mau pakai nama Abu ya terserah Abu siapa. Nah, Abu Muhammad semuanya kan? Iya. Boleh kan? Biasanya orang itu kalau sudah punya anak dia pakai itu. Anak pertama jadikan sebagai nama Abu. Sebenarnya anak pertamanya Abdullah, maka disebut Abu Abdillah. Ada seorang ulama namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dia punya anak Abdullah, maka kunyahnya Abu Abdillah. Nabi Muhammad tuh punya anak namanya Qasim, maka beliau kunyahnya namanya Abul Qasim. Nah, gitu. Jadi Rasulullah kan sering dipanggil dengan Abul Qasim. Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim gitu. Karena beliau punya anak namanya Qasim gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib disebut dengan Abul Hasan karena anaknya namanya Hasan, Ustaz. Tapi nggak harus sesuai dengan nama anak. Seperti Umar. Umar itu nama anaknya ada yang laki-laki namanya Abdullah, tapi beliau itu kunyahnya Abu Hafs. Nah, gitu, Abu Hafs, bukan Abu Abdillah. Maka terserah. Orang nggak punya anak pun boleh menggunakan kunyah. Terserah mau dengan siapa. Gitu. Nah, yang belum menikah juga boleh nggak? Boleh saja. Nah, itu salah satu di antara kebiasaan ulama-ulama zaman dulu. Bahkan sebagian mengatakan itu di antara sunnah yang perlu lestarikan, begitu ya. Kemudian kalau perempuan berarti Ummu, ya kan? Nanti Ummu siapa? Seperti Aisyah, Ummu Abdillah, ya kan?
Nanti kalau Ummu Darda atau ummu yang lainnya, kan? Maka itu boleh menggunakan itu. Nah, Ibnu Katsir ini dia kunyahnya tadi Abul Fida, ya kan? Imaduddin Ismail. Imaduddin ini gelar. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya tiang agama. Jadi dulu kalau ulama itu hebat, maka umat itu memberikan beliau gelar gitu. Maka ada Imaduddin, tiang agama. Kenapa? Karena ulama ini luar biasa jasanya kepada agama, sehingga dia seperti penopang agama ini. Ada Imam Ghazali, ya, beliau juga punya digelar sebagai Hujjatul Islam, ya, yaitu hujjahnya Islam. Hujjah artinya alasan atau gelar, gitu kan. Kenapa? Karena dengan beliau itu banyak orang yang ketika menghina Islam atau menghujat Islam dikalahkan, ya, karena gelaran Hujjatul Islam. Jadi siapa yang berdebat tentang Islam, ya kan, maka beliau bisa mengalahkan. Apalagi orang-orang nggak suka Islam memberikan tuduhan-tuduhan yang salah kepada Islam, gitu kan. Yang lain juga ada kadang-kadang dikasih nama Syamsuddin, itu gelaran juga itu, mataharinya agama. Ada Badruddin. Badruddin artinya bulan purnama agama, ya kan? Ya itu kan gelaran-gelaran, gitu kan. Ada yang lain juga Najmuddin, ya kan, Nuruddin dan lain sebagainya. Nah, Ibnu Katsir ini beliau Abul Fida kunyahnya tadi, kemudian gelarnya Imaduddin, tiang agama, karena beliau punya kontribusi luar biasa terhadap agama Islam ini, sehingga masyarakat ketika itu memberi gelaran sebagai tiangnya agama. Ismail, jadi nama aslinya beliau Ismail. Itulah nama aslinya, cuman itu nama aslinya. Jadi nama aslinya Ismail, kunyahnya Abul Fida, gelarannya Imaduddin. Enggak disebut Abul Fida Imaduddin Ismail. Nah, gitu kan. Ibnu Katsir ini bapaknya beliau sebenarnya Ibnu Umar Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir ini nama kakeknya gitu. Jadi nama bapaknya itu Umar. Jadi Ibnu Umar Ibnu Katsir. Tapi lebih terkenal kepada Ibnu Katsir. Jadi seakan-akan dinisbahkan kepada kakeknya, ya kan? Nah, begitu juga seperti Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, ya kan? Aslinya kan bapaknya namanya Idris. Iya, Syafi'i terkenal dengan namanya Asy-Syafi'i dan lain sebagainya. Oke, asluhu minal Basrah. Beliau asalnya dari Basrah. Tahu Basrah? Enggak tahu, Ustaz. Enggak tahu. Iya. Pernah dengar? Enggak pernah dengar juga. Asing ya. Jadi, Basrah ini satu daerah yang sekarang ada di Irak, negara Irak, ya kan? Ada Basrah, ada Baghdad, ada Kufah, ya kan? Dia berada di Basrah. Jadi beliau ini asalnya dari Basrah, berarti di Irak. Walakinnahu nasha'a fi Dimashq wa tarabba biha. Aslinya dari Basrah, tapi beliau tumbuh ya, di Dimashq. Dimashq ini Damaskus. Pernah dengar Damaskus? Pernah, Ustaz. Di mana itu Damaskus? Di daerah timur, Ustaz. Di daerah timur. Timur mana? Ya, Damaskus itu di ibu kotanya Suriah negaranya. Negara Suriah, ibu kotanya Damaskus. Ya, jadi beliau dari Basrah di Irak, kemudian ya pindah dan hidup tinggal di sana, tumbuh di sana di daerah namanya Damaskus di Suriah, gitu ya. Sekarang kan jadi dua negara itu. Irak kan sendiri nih, Suriah juga sendiri. Ya, wulida bi Majdalil qaryah min a'mali madinati Busra. Ya. Nah, beliau lahirnya di Majdal, suatu daerah namanya Majdal. Ya, asalnya tadi maksudnya bukan asal kelahirannya, asal keturunannya. Jadi nenek moyangnya itu berasal dari bapak-bapaknya berasal dari Basrah tadi. Tapi beliau lahir di Majdal. Di mana? Di satu daerah di kawasan Busra. Busra itu satu daerah di timurnya Damaskus tadi ya. Kayak Damaskus itu kayak Jakarta semuanya kan. Ada Jakarta Timur, ada Jakarta ini gitu kan. Nah, ada satu kawasan namanya Busra. Ya, kalau tadi Basrah, ini Busra. Ya. Dikit-dikit mirip tapi beda tempat. Nah, itu ada di kawasan timur dari Damaskus. Beliau lahir tahun 700 atau 700. Beliau lahir tahun 700 Hijriah atau 701 Hijriah. Berarti abad keberapa? Abad ke-8. Ya kan? Sekarang kita kan 1400, abad ke-15. Nah, berarti sudah sekitar 700 tahun yang lalu beliau. Ya kan? Maka ini ulama bukan ulama sekarang, tapi ulama di abad ke-8 Hijriah.
Nah, beliau lahir di tahun 700 atau 701 Hijriah. Wa tuwfiya ba'da an faqada basaruhu fi yaumil khamis as-sadis wal 20 min Sya'ban. Beliau itu meninggal dan dalam keadaan penglihatannya hilang. Artinya dalam keadaan buta. Kenapa ulama dulu tuh ada beberapa ulama itu yang meninggal dalam keadaan buta? Karena saking semangatnya membaca. Gitu ya. Dan dulu ya mohon maaf, dulu kan nggak ada kacamata, nggak ada operasi katarak dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi dulu tuh orang buta bukan karena butanya ya, mungkin karena pas di tuanya kena katarak sehingga nggak bisa melihat, atau tadi ya karena semangat membaca yang luar biasa sehingga sampai kadang-kadang beliau buta gitu ya, karena pengobatan nggak seperti sekarang. Sekarang kan kita ada kacamata. Kalau nggak ada kacamata mungkin juga banyak orang yang bisa dikatakan di zaman dulu itu buta gitu, karena penglihatannya nggak jelas. Sekarang kita kan terbantu oleh kacamata. Nah, beliau itu termasuk ulama yang meninggal dalam keadaan penglihatannya hilang, jadi nggak berfungsi normal lagi. Fi yaumil khamis, pada hari Kamis as-sadis wal 20 min Sya'ban, di tanggal 26 Sya'ban sanah arba'in wa sab'in wa sab'imi'ah, yaitu di tahun 774 ya kan, lahirnya tadi 700 Hijriah, kemudian meninggalnya 774. Berarti berapa tahun beliau hidup? 70 tahun. 74 tahun. 73 tahun, ya kan? An arba'in wa sab'ina sanah. Jadi umurnya sekitar 74 atau 73. Karena tadi ulama berbeda ya, ada yang mengatakan beliau itu lahir 701 Hijriah, ada yang mengatakan 700 Hijriah. Tapi meninggalnya di tahun 774 Hijriah. Itu. Jadi beliau hidup sekitar 73 atau 74 tahun. Nash'atuhu, ya, perkembangan beliau, artinya kehidupan beliau ketika kecil. Kana abuhu khatiban li qaryatihi. Bapak beliau ini seorang ulama juga, khatib. Ya. Jadi bapak beliau juga seorang ulama, ya kan, tokoh agama lah, karena bisa menjadi khatib. Di zaman dulu orang untuk bisa jadi khatib bukan orang biasa-biasa, ya kan? Kalau sekarang orang siapa yang bisa baca bisa jadi khatib gitu. Karena khatib cuma baca teks. Kalau zaman dulu ya kan banyak ulama-ulama hebat, kalau dia bisa jadi khatib berarti sudah merupakan ulama bukan sembarangan gitu kan. Kalau sekarang orang sebagai khatib kan ya belum wow gitu kan. Belum hebat, karena kadang-kadang orang nggak paham agama pun bisa jadi khatib. Kenapa? Ya cuman baca teks saja. Karena Abu khatiban li qaryatihi, ayahnya salah seorang khatib di kampungnya. Wa ba'da maulid Ibnu Katsir bi arba'i sinin tuwfiya waliduhu. Setelah 4 tahun Ibnu Katsir lahir, bapaknya meninggal. Maka beliau itu termasuk ulama yang yatim. Jadi ketika usia 4 tahun ditinggal ayahnya, ya kan? Farabbahu akhuhu Syekh Abdul Wahhab, kemudian diasuh oleh pamannya, saudara bapaknya, yaitu namanya Syekh Abdul Wahhab. Wa ala hadzal akh talaqqa Ibnu Katsir ulumahu fi mabda'i amri. Dari Syekh Abdul Wahhab inilah Ibnu Katsir pertama kali mendapatkan pengajaran ilmu. Artinya dari pamannya ini juga ulama gitu kan. Beliau mengajarkan kepada Ibnu Katsir ketika kecil. Tsumma intaqala ila Dimask, kemudian beliau pindah ke Damaskus. Tadi kan lahirnya di suatu kampung namanya Majdal yang ada di Busra, ya kan. Kemudian beliau pindah ke Damaskus tahun 706 Hijriah. Berarti usianya 6 tahun. Nah, beliau lahir tahun 700. Syuyukhuhu, syekhnya atau guru-gurunya, ya kan. Yang ulama dulu banyak gurunya. Ya. Karena Ibnu Katsir fi dirasatihi muttajihan ilal fiqh wal hadits wa ulumis sunnah. Beliau itu banyak mengkaji tentang fikih, kemudian ilmu hadis dan ilmu sunnah. Wa idza kanatil wijhatul ghalibatu fi 'asrihi, idz kanatil wijhatu al ghalibatu fi 'asrihi, karena ketika itulah ilmu yang banyak dikaji, dipelajari oleh orang-orang di zamannya. Wa syuyukhuhu fi hadzal babi katsirun, dan guru-gurunya banyak dalam ilmu ini, artinya dalam ilmu fikih, ilmu hadis dan ilmu yang lainnya. Faqad akhadha al-fiqh 'an Syekh Burhan bin Abdurrahman Al-Fazari. Beliau mengambil fikih dari seorang guru namanya Burhanuddin bin Abdurrahman, ya kan, Al-Fazari. Kemudian wa sami'a bi Dimask min Isa ibnul Mut'im
Beliau juga belajar dari seorang ulama namanya Isa ibn Mut'im, wa min Ahmad bin Abi Thalib, dari Ahmad bin Abu Thalib, ya, Asy-Syahir bibni Suhnah, dengan yang terkenal dengan nama Ibnu Syuhnah, ya. Wa min Al-Qasim ibnu Asakir, dan juga dari Ibnu Asakir, seorang ulama yang juga terkenal, Ibnu Syirazi, wa Ishaq ibnu Al-Amidi, wa Muhammad Zarrat, ya. Wa lazama Syekh Jamal Yusuf ibnu Al-Muzakki Al-Mizzi, ya. Kemudian intafa'a bihi Ibnu Katsir. Ibnu Katsir banyak mengambil ilmu dari Al-Mizzi tadi. Nah, dari sini aja sudah berapa syekhnya tadi? Gurunya? Sekitar Kita ngitung belum? 3. Iya. Ya. Syekh Burhanuddin, ya kan? Kemudian Burhan bin Abdurrahman, Isa, ya, Ibnu Mut'im, Ahmad ibnu Abi Thalib atau Ibnu Syuhnah, kemudian Ibnu Asakir, Ibnu Syirazi, Ishaq ibnu Al-Amidi, kemudian Al-Mizzi, ya, sudah 7 nih, ya kan? Banyak juga baru saya, segitu 7. 7. Nah, itu belum apa-apa tuh, baru 7. Ya, ulama dulu luar biasa, banyak gurunya. Maka kalau kita sekarang baru berguru dengan satu guru ini jangan sombong. Cuman baru satu saja. Jadi kebanyakan kita kan kadang-kadang begitu kan, baru punya satu guru atau bahkan nggak pernah berguru sudah sombong gitu. Kama qara'a katsiran ala Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Beliau juga punya satu guru yang sangat beliau cintai dan juga sangat terpengaruh dengan pemikiran-pemikirannya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini ulama hebat juga, ulama besar, sangat terkenal. Nah, ini juga diantara gurunya Ibnu Katsir. Walazamahu wa ahabbahu wa ta'aththara bi ra'yihi, selalu melazimkan, itu selalu berguru dengan Ibnu Taimiyah ini, bukan hanya sekali 2 kali, ngikut terus, gitu kan. Kemudian mencintai beliau juga, wa ta'aththara bi ra'yihi, dan banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Fi dzalika yaqul Ibnu al-Imad kanat lahu khususiyyah bi Ibnu Taimiyah wa munadalatun anhu wattiba'un fi katsirin min ara'ihi. Beliau Ibnu Katsir ini ya punya keistimewaan dengan Ibnu Taimiyah. Artinya tadi ya banyak mengambil atau terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, juga membela pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dan juga mengikuti banyak pemikiran atau pendapat dari Ibnu Taimiyah. Wa kana yufti bi ra'yihi fi mas'alati talaq, dan beliau juga mengeluarkan fatwa dari pendapat Ibnu Taimiyah, gitu ya, karena gurunya. Jadi ketika ditanya suatu pendapat, ya ngambil dari pendapatnya gurunya Ibnu Taimiyah tadi. Wa yaqulu Ibnu Hajar wa akhadha 'an Ibnu Taimiyah fa futina bi hubbihi wa mtuhina bisababihi. Beliau Ibnu Katsir banyak mengambil ilmu dari Ibnu Taimiyah sampai beliau itu diuji, ya kan? Karena Ibnu Taimiyah ini termasuk ulama yang di zamannya itu banyak pro kontra, gitu. Jadi banyak yang mencintai, tapi banyak juga yang tidak suka, gitu. Biasalah kalau orang hebat itu kan begitu ya. Sehingga orang-orang yang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah ini juga nggak suka juga dengan Ibnu Katsir, gitu. Sehingga Ibnu Katsir juga ya diuji dengan kecintaannya terhadap Syekhnya Ibnu Taimiyah itu. Apalagi Ibnu Katsir ini mazhabnya Syafi'i. Sementara Ibnu Taimiyah ini mazhabnya Hambali, gitu. Dan kemudian Ibnu Taimiyah itu juga memiliki beberapa perbedaan pendapat, bahkan kadang-kadang perdebatan dengan ulama-ulama dari mazhab Syafi'i, gitu. Sehingga Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i tadi ya kadang-kadang juga berarti harus berdebat dengan kawannya sama mazhab Syafi'i, gitu, untuk membela gurunya, gitu ya. Oke, kama qara'a ala Syekh Al-Hafidz Al-Muharrir Syamsuddin Adz-Dzahabi. Beliau juga belajar membaca kitab dari salah satu ulama bernama Syamsuddin Adz-Dzahabi, ya, Imam Dzahabi. Kemudian wa ajazala min Misr Abu Musa Al-Qarafi wal Husaini wa Abul Fathah Ad-Dabbusi, ya, wa Ali ibni Imran Al-Wani wa Musa, dan lain sebagainya. Artinya ini diantara nama-nama guru-guru beliau. Ya, kita untuk menyebutkannya aja susah, gitu. Untuk membaca namanya aja susah karena saking banyaknya. Ya, maka tadi ya ulama-ulama kita dulu luar biasa gurunya. Kemudian selanjutnya waqad wali Ibnu Katsir masyikhata Ummi Shalih wa Tankaziyah ba'da imamihi Adz-Dzahabi. Ya, beliau juga pernah menjadi Syekh Grand Syekh, gitu ya. Jadi Grand Syekh itu seperti kalau sekarang ketua MUI, gitu ya. Ya, jadi di salah satu lembaga, gitu ya, Masyikhatu Ummi Shalih. Ya. Kemudian
asruhu, masanya, masa hidupnya beliau ini seperti apa. Asy Ibnu Katsir fil qarni tsamin al-hijri. Beliau hidup di abad keberapa tadi? Abad ke-700. Abad, nah bukan abad 700, tahunnya 700. Berarti abad ke-8. Ya kan? Karena penghitungan abad itu kalau 1 sampai 100 berarti abad 1. 101 sampai 200 berarti abad kedua. Nah, 700 sampai 800 berarti abad ke-8. Nah, gitu ya. Nah, beliau ini hidup di abad ke-8 Hijriah. Ya kan? Fi dhilli daulatil mamalik. Di bawah kerajaan Mamalik namanya. Kerajaan itu menguasai Mesir dan Suriah. Kerajaan ketika itu namanya kerajaan Mamalik. Kerajaan Mamalik ini dari kerajaan para budak. Jadi orang-orang budak yang suatu kali dia menguasai pemerintahan, kemudian disebut dengan kerajaan Mamalik. Ya, ya. Waqad syahida asruhu nakabatin syadidatin min hujumil ifring wat tatar. Di masa Ibnu Katsir ini terjadi beberapa kali serangan terhadap Islam. Dari mana? Dari orang-orang Eropa, ya kan? Kemudian juga dari Tatar. Nah, kan di masa itu kan dari timur Islam itu diserang oleh Tatar, dari barat Islam itu diserang oleh orang-orang Eropa, gitu ya. Wa kathratul aubiah wal maja'at. Di masanya juga banyak terjadi wabak, penyakit yang menular. Kemudian kelaparan, wa taqallubis sultah baina umara'il mamalik alladzina kana ba'dhum yuwalil intiqad ala ba'd, ya. Kemudian terjadi sering sekali perpindahan kekuasaan, pemberontakan, kudeta, ganti pemimpin dan lain sebagainya itu di zaman itu tuh. Jadi luar biasa pergolakan politik ketika itu ya. Artinya beliau itu hidup bukan di masa yang enak gitu. Iya, kalau hidup di masa seperti itu aja bisa menjadi ulama luar biasa. Seharusnya kita yang hidup di zaman sekarang, ya kan? Iya, keadaan aman, ya. Kemudian nggak ada serangan dari mana-mana gitu kan? Kita nggak ada diserang, kemudian juga wabah adalah sedikit-sedikit kan, COVID sekarang ini. Kelaparan juga nggak terlalu. Di zaman beliau tuh luar biasa, ya. Diserang dari Tatar, diserang dari dari Eropa, ya, dari orang-orang Nasrani. Kemudian ada kelaparan dan lain sebagainya. Walakin tilkal huqbah kana yasuduha nasyatun ilmiyun tamathala fi kathratil madaris wa tisa'in fi ta'lim wa ta'lif. Tapi walaupun keadaan seperti itu, ya kan, dengan berbagai kekurangan tadi itu, di zaman itu juga ya penyebaran atau aktivitas keilmuan juga luar biasa. Gitu. Jadi luar biasa berkembang. Penulisan, pembelajaran juga luar biasa. Walidzalika asbabun madhkura fi kutubit tarikh. Ada beberapa sebab, ya kan? Min tanafusil umara wa rasdil awqaf 'alal ulama wa tullab. Seperti para pemimpin itu berlomba-lomba untuk apa ya? Untuk membangkitkan ilmu gitu. Jadi pemimpin zaman dulu itu walaupun tadi ya banyak terjadi perebutan kekuasaan, tapi setiap penguasa itu mereka berusaha untuk menghidupkan ilmu, sehingga mereka itu saling berlomba-lomba. Kadang-kadang ya saling bersaing. Oh, di sana ada sekolah, maka kita bikin sekolah, kan kayak gitu. Oh, di sana ada ulama hebat, kita juga harus punya ulama hebat. Ya, seperti itu. Oh, mereka di sana punya buku, kita juga di sini harus punya buku. Sehingga ada sebagian ulama itu yang ketika memiliki buku itu ditimbang dengan emas, kemudian dikasih. Ya, kalau semuanya bikin buku seperti ini, tebalnya begini kan, ditimbang dengan emas semuanya kan, kemudian dikasihkan berapa dinar gitu. Maka luar biasa berharganya, luar biasa dihargai ilmu itu. Nah, itu diantara apa ya sebab yang menjadikan aktivitas atau dinamika keilmuan ketika itu berkembang luar biasa. Jadi walaupun banyak kekurangan-kekurangan tadi ya, tetapi keilmuan itu tetap maju gitu. Ya. Warasdil auqaf 'alal ulama, dan juga ya harta dari wakaf itu banyak dialirkan kepada kegiatan-kegiatan keilmuan. Gitu, sehingga orang juga termotivasi kan. Kayak tadi, ya kan? Dari pemerintah seumpamanya mengalokasikan anggaran berapa persen untuk ilmu, kan orang akan terdorong, ya kan? Semuanya dengan belajar itu dikasih beasiswa, kemudian dikasih uang bulanan, orang kan semangat belajar. Nah, kalau sekarang belajar bayar sendiri, ya kan, bayarnya mahal, kan orang malas juga. Sementara untuk makan sendiri susah. Nah, dulu itu begitu. Rasdul auqaf 'alal ulama wa tullab. Ya, jadi ada apa ya alokasi anggaran yang besar dari kementerian atau dari
pemerintah itu untuk para ulama dan para pembelajar atau pencari ilmu, ya kan? Wattisalil aqtar al-islamiyah ba'dhuha bi ba'dhin. Kemudian juga ada interaksi yang luar biasa erat antara satu daerah dengan daerah yang lain. Gitu ya. Artinya, oh di sana di Baghdad ilmu tumbuh. Ya, kemudian di sini juga ada interaksi. Ulama-ulamanya itu kan dulu kan melakukan perjalanan luar biasa untuk mencari ilmu itu, sehingga ada interaksi. Ya, ilmu itu tersebar, gitu kan. Faqad kana dzalika an-nashat mahsuran fi dairah dhayiqah min al-ittiba' wa at-taqlid, fahtama al-ulama bit-talkhis wal-ikhtisar aw asy-syarh al-lafzi wa at-taqrir. Tetapi juga walaupun keilmuan itu sedemikian berkembang, tetapi kebanyakan mereka itu hanya sekedar membuat rangkuman buku gitu. Jadi untuk melahirkan buku baru itu enggak banyak terdorong. Tapi di sini dikatakan ya, banyak di antara mereka itu yang taklid itu mengikuti pendapat yang ulama sebelumnya, gitu ya. Nggak dikaji lagi, nggak diteliti lagi, gitu kan. Kemudian ikhtisar, membuat rangkuman semuanya kan, ini buku ini, kemudian dirangkum lagi, nanti habis dirangkum dijabarkan lagi kan, seperti itu, ngulang-ngulang. Jadi tidak untuk membuat karya baru, begitu. Walaupun ada tetapi dibanding dengan tadi ya, dibanding tentang sekedar ikhtisar atau membuat penjelasan-penjelasan itu lebih banyak itu. Wa yabdu ta'athur Ibnu Katsir bi tijahati 'asrihi fi insirafi ila ulumil Qur'an was sunnah wal fiqh aw al ulum asy-syar'iyyah bi wajhin 'am. Dan Ibnu Katsir ini ya, dalam masa pembelajarannya tadi itu beliau banyak belajar tentang ulumul Qur'an, ilmu-ilmu Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian fikih, kemudian ilmu-ilmu syariat yang lain. Qala ana Ibnu Katsir kana imaman mujaddidan fi jawanib ukhra min ta'lifihi. Beliau juga ya dalam karyanya beliau juga kadang-kadang merangkum ya kan. Ya dari buku-buku sebelumnya dirangkum. Tapi selain itu juga beliau membuat karya baru gitu ya kan. Nah, fa huwa fi tafsir imamun wa sahibu madrasatin. Dalam ilmu tafsir beliau punya karya. Tafsir Ibnu Katsir ya kan, terkenal betul. Banyak yang mengkaji itu. Nah, beliau ini yang bikin tafsir Ibnu Katsir kan banyak dikaji kan? Kita juga di Masjid Ittihad kemarin mengkaji juga itu tafsir Ibnu Katsir. Jadi beliau juga membuat karya yang baru, bukan hanya sekedar merangkum atau menjelaskan karya orang lain gitu. Tapi benar-benar bikin karya sendiri kan. Dan karya beliau ini luar biasa, suatu terobosan gitu. Memang banyak yang bikin tafsir sebelum-sebelumnya, tapi tafsir yang beliau tulis ini berbeda dengan yang lain. Karena beliau meneliti betul. Karena ulama-ulama sebelumnya itu tafsirannya itu ya sebagian dari kisah-kisah Israiliyat. Israiliyat ini kisah-kisah yang kadang-kadang terlalu berlebihan. Jadi kisah dari Bani Israel, ya dari Yahudi Nasrani yang kadang-kadang berlebihan kisahnya itu. Hadis-hadisnya lemah atau bahkan palsu gitu kan. Nah, ulama-ulama sebelumnya tuh yang penting ditulis semua gitu. Jadi untuk diseleksi itu kurang ketat. Sementara oleh Ibnu Katsir diseleksi betul. Sehingga Israiliyatnya itu ada tapi sangat sedikit. Kisah-kisahnya itu diteliti. Wa yarji'u janibut tajdid fihi ila silatihi bi Ibnu Taimiyah. Beliau itu termasuk ulama mujaddid, ya kan? Bukan hanya mengikut taklid tadi, tapi beliau juga memiliki karya baru dan pemikirannya juga pemikiran yang baru begitu. Nah, menurut penulis ini, biografi ini, beliau terpengaruh dengan gurunya Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah juga termasuk ulama yang tadi ya banyak mengeluarkan pendapat baru yang enggak sama dengan pendapat sebelumnya. Sehingga tadi maka beliau ini termasuk ulama yang ada yang mencintai luar biasa, ada juga yang membenci luar biasa. Ya kan? Karena dengan pendapat-pendapat lama itu kalau semuanya nggak setuju kan disampaikan kita gitu. Sementara pendapat lama itu sudah banyak yang ngikutin gitu. Kayak kita lah kadang-kadang ya. Suatu pendapat yang sudah diamalkan oleh suatu masyarakat. Terus kita nggak setuju dengan pendapat itu. Pasti kan banyak orang yang marah gitu. Walaupun kadang-kadang pendapat kita memang benar gitu. Tapi kan orang-orang awam itu kadang nggak tahu dengan itu. Nah, Ibnu Taimiyah seperti itu. Sehingga tadi ya banyak yang mencintai, ya banyak juga yang membenci gitu. Ini masa hidupnya Ibnu Katsir. Ya, jadi keadaan ketika beliau hidup itu zamannya begitu keadaan. Kemudian selanjutnya manzilatuhu wa ara'ul ulama fihi. Posisi beliau
Artinya manzilah itu artinya kan posisi. Jadi kedudukan beliau itu seperti apa? Sebagai seorang ulama itu pangkatnya tuh di mana gitu kan. Ihtala Ibnu Katsir manzilatan 'aliyatan fil fiqhi wat tafsir wal hadits wal fatwa. Ibnu Katsir memiliki posisi yang luar biasa tinggi dalam masalah keilmuan fikih, tafsir, hadis dan juga fatwa. Artinya menjadi tadi ya salah satu ulama yang diambil rujukan pendapatnya gitu. Wa yaqulu anhu Dzahabi, Imam Dzahabi mengatakan, menceritakan tentang kedudukan Ibnu Katsir ini, al-imamul mufti. Beliau adalah imam. Imam bukan imam masjid, tapi imam dalam artian pangkat tertinggi dalam suatu ilmu. Ya kan? Kalau di dunia militer mungkin jenderal dia. Ya kan? Bukan orang cekek-cek lagi gitu. Bukan kopral, tapi jenderal, sudah tinggi. Jadi kalau di polisi mungkin udah perwira dia. Ya, udah komandan atau apa, ya kan? Nah, beliau ini imam dalam masalah ilmu itu disebut oleh Imam Dzahabi al-imam al-mufti. Beliau adalah seorang imam dan ahli fatwa. Tidak sembarangan orang dulu diberikan kebolehan untuk berfatwa. Kalau orang itu sudah diberikan kebolehan untuk berfatwa di zaman dulu sudah luar biasa. Berarti keilmuannya bukan sembarangan gitu ya. Al-muhaddits al-bari', beliau juga ahli hadis, beliau juga cerdas. Faqihun mufassirun, beliau juga ahli fikih, kemudian ahli tafsir. Naqalun, beliau juga banyak meriwayatkan hadis, ya kan, dan juga banyak berpindah, ya. Banyak juga meriwayatkan hadis, ya, menulis hadis itu, menukil, ya kan, menukil. Orang kalau dulu menukil tuh dia hafal. Kalau sekarang menukil kan tinggal copy paste, ya kan? Kalau orang dulu menukil pendapat si fulan, dia menghafal pendapat itu dari si fulan, begitu ya. Lahu tasanid mufidah. Beliau tuh punya buku-buku yang sangat bermanfaat. Ini kata Imam Dzahabi. Jadi tadi ya, kedudukan Ibnu Katsir itu seperti apa? Ini tadi digambarkan. Beliau tuh imam. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, ishtaghala bil hadits mutala'atan fi mutunihi wa rijalihi. Beliau termasuk ulama yang banyak menyibukkan diri dalam masalah hadis ini. Dalam masalah apa? Dalam masalah matan dan sanadnya. Kalau kita ngafal hadis saja biasa, tapi ngafal orang-orangnya ini yang luar biasa. Ya, ngafal nama-nama perawinya ini kan nggak sembarangan, itu nggak mudah. Wa kana katsirul istihdar husnul mufakahah sarat tasanifuhu fi hayatihi wa intafa'an nasu biha ba'da wafatihi. Beliau juga hafalannya luar biasa kuat. Istihdar itu jadi orang kalau semuanya ditanya tentang sesuatu langsung dia menyebutkan hafalan kan. Jadi kalau orang hafal itu kan ketika ditanya langsung gitu ya. Kalau orang hafalannya bata-bata lanjutkan qul huwallahu ahad. Kan gitu ya. Beliau udah. Tapi bukan hanya surat-surat lainnya tapi semuanya ya. Yaqulu anhu Ibnu Taghribardi lazamal ishtighal wa da'aba wa hasala wa kataba. Wa hasala wa kataba. Beliau ya banyak menyibukkan diri dalam ilmu, ya. Beliau juga menulis, mencari ilmu. Bara'a fil fiqhi wa tafsir wal hadis. Beliau juga pakar dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, ya. Wa jam'in wa jama'a wa sannafa. Beliau mengumpulkan hadis-hadis, beliau membuat buku hadis. Wa darrasa wa haddatha wa allafa. Beliau juga mengajar, ya, beliau juga menulis buku, ya, dan lain sebagainya. Kana lahu ittila'un 'azim fil hadis wa tafsir. Beliau punya kajian yang mendalam dalam ilmu hadis, dalam tafsir, dalam fikih, dalam bahasa Arab. Wa afta wa darrasa ila an tufiya. Beliau juga berfatwa. Artinya banyak orang yang bertanya kepada beliau dan beliau menjawab pertanyaan itu sampai beliau meninggal, ya kan? Waqad ishtahara Ibnu Katsir bid-dhabti wat-tahari wal-istiqsa. Ibnu Katsir ini juga terkenal beliau itu teliti orangnya. Makanya tadi ketika menulis atau menyebutkan riwayat sesuatu, beliau nggak sembarangan. Karena ketika kita belajar hadis tadi ya, hadis itu ada yang dhaif, ada yang hadis yang palsu, ya kan? Ada hadis yang nggak ada asalnya dan lain sebagainya. Kalau ulama-ulama sebelumnya tuh seringnya begitu, yang penting ditulis aja semuanya. Tafsir-tafsir sebelum Ibnu Katsir itu ya banyak mencakup tentang Israiliyat, riwayat-riwayat yang tadi nggak ada asalnya. Sementara Ibnu Katsir ini teliti deh. Jadi beliau termasuk ulama yang
meneliti betul. Wantahat ilahi asruhu ar-riyasah fit tarikh wal hadits wat tafsir. Sampai dikatakan beliau itu mencapai puncak kepemimpinan dalam masalah dalam masalah hadis, masalah tafsir, masalah tarikh sejarah, ya kan. Ini diantara posisi kedudukan Ibnu Katsir di dunia keilmuan. Itu belum selesai. Ada yang lain mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, walam yakun ala tariqil muhadditsin fi tahsilil awali wa tamyizil ali minan nazil wa nahwa dzalika min funun wa inma huwa min muhadditsil fuqaha. Biasanya orang ahli fikih itu ya, itu enggak banyak mengetahui atau mendalami tentang ilmu hadis. Kebalikannya juga, orang yang mengkaji tentang ilmu hadis itu tidak banyak dia mengkaji tentang ilmu fikih. Gitu. Ya kan? Karena kalau fikih ini ya pendapat, kalau hadis ini kan kata Rasul. Nah, gitu. Nah, Ibnu Katsir ini dia dapat menggabungkan dua-duanya. Gitu. Jadi pakar di fikihnya juga pakar di hadisnya. Walakin As-Suyuti yujibu ala kalam Ibnu Hajar yaqul al-umdah fi ilmi al-hadits ala ma'rifati sahih al-hadits wa saqimihi wa ilalihi wa ikhtilafi turuqihi wa rijalihi jarhan wa ta'dilan. Tetapi Imam Suyuti beliau ya menjawab pendapat Ibnu Hajar tadi. Beliau mengatakan Ibnu Katsir ini ya, selain beliau sebagai ahli fikih, beliau juga ahli hadis. Jadi kalau orang fikih ini nggak banyak mengetahui tentang tadi ya kualitas hadis, ya hadis dhaif atau hadis sahih atau hadis kuat atau lemah gitu, nggak banyak diteliti kalau ahli fikih. Nah kata Ibnu Hajar itu begitu. Jadi nggak terlalu meneliti tentang hadis. Tapi dibantah oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan, dah, beliau itu juga paham tentang ilmu hadis juga gitu, tentang lemahnya hadis, kuatnya hadis dan lain sebagainya. Oke, itu diantara kedudukan atau posisi dari Ibnu Katsir. Nah, kita coba selanjutnya ini tentang karyanya, ya. Artinya keilmuan seseorang itu kan bisa dilihat dari karyanya, apa yang dia hasilkan, gitu ya. Nah, Ibnu Katsir ini tadi posisinya seperti itu, dari keilmuan fikih, hadis dan lain sebagainya, beliau pakar. Ulama-ulama mengakui gitu ya, hafalan hadisnya, pemahaman fikihnya, kemudian tafsirnya juga. Nah, itu dibuktikan dengan buku-bukunya, karya-karyanya. Ya. Apa karya yang pertama? Tafsirul Qur'anil Karim. Beliau punya buku judulnya Tafsir Al-Quran Al-Karim. Sebagian mengatakan Tafsir Al-Quran Al-Azim, atau kita kenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Nah, Tafsir Ibnu Katsir ini luar biasa tafsirnya. Jadi bukan tafsir yang ecek-ecek gitu. Sampai Imam Suyuti mengatakan lam yu'allaf ala namatihi mithluhu. Belum ada yang pernah membuat tafsir seperti ini. Padahal beliau kan lahir tahun berapa tadi? Tahun 700. Berarti kan ada 700 tahun sebelum itu ulama-ulama hebat gitu. Iya. Dan ternyata ulama-ulama yang lama-lama itu ya tafsirnya itu ya nggak seperti tafsir Ibnu Katsir. Ya, beliau karyanya itu bukan hanya sekedar copy paste gitu. Tapi membuat karya orisinal, ada sesuatu yang baru. Maka Imam Suyuti mengatakan lam yu'allaf ala namatihi mithluhu. Belum ada tafsir yang ditulis seperti tafsir Ibnu Katsir itu, karena luar biasa, ya kan? Wa huwa ya'tamidu ala tafsir birriwayah fa yufassirul Qur'an bil Qur'an. Kenapa kok tafsiran beliau ini punya ciri khas? Kenapa tafsiran beliau ini tadi dikatakan seakan-akan tidak ada yang menyamai gitu ya. Yang pertama, cara beliau menafsirkan itu, beliau menafsirkan dengan riwayat, yaitu dari Quran ditafsirkan dengan Quran. Ya, jadi Quran itu kan dia tersebar ya. Kadang satu pembahasan tentang sholat di satu surat, kemudian loncat ke surat yang lain. Ini gitu ya. Jadi ada ayat-ayat itu yang di sini global, dia dijelaskan detailnya itu di surat yang lain. Kadang-kadang di ujung, kadang-kadang di tengah gitu. Nah, Ibnu Katsir itu mengumpulkan itu. Jadi menafsirkan Quran dengan Quran. Ya. Apa contohnya? Ada contohnya begini. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam mendapatkan kalimat-kalimat taubat dari Tuhannya, kemudian diterima taubatnya.
Kalimat-kalimat taubatnya ini apa? Apa sih ucapan taubatnya Nabi Adam itu yang membuat beliau itu diterima taubatnya gitu? Kan nggak sembarangan orang taubat itu langsung diterima kan? Iya. Kadang-kadang orang minta istighfar atau taubat ya belum tentu diterima oleh Allah. Nah, di situ kan disebutkan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Adam itu menerima kalimat-kalimat dari Allah, kalimat-kalimat taubat itu, kemudian Allah mengampuni dia, menerima taubatnya. Kalimatnya apa? Tidak tahu ya kan? Di ayat itu nggak disebutkan, tapi disebutkan di ayat yang lainnya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalimat itu, kalimat taubatnya Nabi Adam itu adalah ucapan beliau, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak memaafkan kami, tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi, lanakunanna minal khasirin. Nah, itulah yang kemudian diterima taubatnya. Nah, itu kan Quran global nggak disebutkan ya tadi, disebutkan di ayat yang lainnya. Kalau orang itu semuanya mengkaji Al-Qur'annya sepotong-sepotong ya nggak bisa. Nah, Ibnu Katsir ini karena mengkaji Al-Qur'an secara menyeluruh sehingga beliau menafsirkan Quran dengan Quran. Tsumma bila hadis, kemudian dengan hadis Nabi, kemudian yasuquha bi asanidiha, dengan hadisnya disebutkan dengan riwayat-riwayatnya. Ya, dari fulan gitu kan. Penafsiran Al-Qur'an dengan hadis. Tsumma yang kudu tilkal asanid wa yahkumu 'alaiha. Kemudian disebutkan ya kan, ini hadisnya lemah, ini hadisnya kurang kuat, gitu ya. Jadi ada penafsiran hadis tentang suatu ayat, ya. Beberapa riwayatnya disebutkan, tapi ini kurang kuat, ini lebih kuat, ini ya kan. Wa yahkumu 'alaiha tsumma yadhkurul athar al-marwi 'ani sahabah, kemudian juga pendapat para sahabat wa tabi'in, juga dari para tabi'in. Ini yang membuat tafsiran beliau itu tafsiran yang tadi ya kan istimewa. Nggak sama dengan tafsiran-tafsiran buku tafsiran yang lain, buku tafsir yang lain. Itu buku yang pertama. Ada buku kedua yang juga terkenal, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, tentang tarikh, tentang sejarah. Jadi beliau menulis sejarah dari sejak penciptaan awal Nabi Adam, ya kan, sampai kepada beliau hidup. Jadi, ya istilahnya kisah sejak zaman dulu itu ditulis. Bukunya ini berjilid-jilid, kalau tidak salah ada sekitar 10 sampai 15 jilid. Tafsir Al-Qur'an juga ada sekitaran itu tadi kan. Nah, itu luar biasa satu orang yang nulis. Gitu. Wa in kanat tab'atu ghairu muwaththaqa wa la musahhah wa huwa marja'un taqul la yazulu alaihi ta'wil. Qala Ibnu Taghribardi wa huwa fi ghayatil jaudah. Kata Ibnu Taghribardi, buku itu luar biasa bagusnya. Ya, buku Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau secara artinya permulaan dan akhiran. Jadi permulaan sejak zaman penciptaan Nabi Adam sampai kepada beliau hidup itu sejarahnya ditulis. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, beliau juga punya buku Ikhtisar Ulumil Hadis li Ibnu Salah. Beliau merangkum tadi ya, beliau juga selain membuat satu karya baru, beliau juga merangkum buku lama gitu, buku lama-lama. Beliau merangkum buku Ulumul Hadis karya Ibnu Salah. Ya. Kemudian beliau juga punya buku Mukhtasar Kitab Al-Madkhal ila Kutubis Sunan lil Baihaqi. Ya, punya Imam Baihaqi juga diringkas. Ada judulnya Al-Madkhal ila Kutubis Sunan. Kemudian punya Risalah fil Jihad, punya juga buku kecil risalah tentang jihad. Kemudian ada juga buku At-Takmil fi Ma'rifatis Thiqa wad Du'afa wal Majahil. Jadi buku tentang orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak diketahui. Kalau belajar ilmu hadis kan dari fulan, fulan ini siapa? Ya kan gitu. Oh, fulan ini nggak diketahui ya. Beliau tuh punya buku begitu. Ya. Kemudian beliau juga punya buku Al-Hadyu Al-Huda was-Sinin fi Ahadits Masanid was-Sunan. Ya. Kemudian ada Musnadus Syaikhaini Abu Bakar wa Umar. Kalau di sini ditulis ada 15 buku. 15 buku. Yang satu bukunya itu bisa berjilid-jilid. Gitu kan. Yang kayak tadi itu. Kitab Tafsir Ibnu Katsir aja sudah lebih dari 10 jilid, gitu kan. Kemudian dikatakan di sini wa fi hadhil kutub al-ma'rufah lana min turath Ibnu Katsir yudhiru ittijahahu fi ihtimamihi bis sunnah wa ulumiha. Dengan banyaknya karya
yang beliau tulis tadi menunjukkan bahwasanya beliau itu punya perhatian yang luar biasa terhadap ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, hadis, ya, juga ilmu-ilmu agama. Wa taghallaba alaihi ruhu asrihi fi mukhtasaratihi wa syuruhihi wa yudhiru ibtikarahu fi tafsirihi lil Quran wa fi manhajihi fi tarihi al-fadh al-bidayah wan nihayah. Jadi beliau melampaui masanya, karena di masa ketika itu para ulama itu banyak mengkaji, hanya sekedar tadi merangkum, meringkas, ya kan. Tapi beliau bukan hanya itu, beliau punya rangkuman-rangkuman juga, ringkasan-ringkasan juga. Tapi beliau juga punya ya buku baru, ya kan? Yang juga karya yang bahkan dipuji oleh banyak ulama. Seperti buku Al-Bidayah wan Nihayah, kemudian buku Tafsir Ibnu Katsir tadi. Waqad sya'al intifa'u bil qadaril qalil alladhi urifa tariquhu ilan nas min kutubi hadzal imam. Dan juga ya kan, dengan adanya buku-buku tadi banyak manfaat yang bisa diambil dari beliau. Artinya beliau banyak memberi manfaat, dan banyak umat ini juga yang bisa mengambil manfaat dari beliau. Wa baqiya minha qadarun la yuhtada ila makanihi wa la yu'rafu tariquhu ila aidin nas. Dan ada sebagian karya itu bahkan mungkin nggak sampai ke kita gitu. Ya ini kan yang sampai ke kita aja yang bisa diketahui. Ulama-ulama zaman dulu itu ada juga yang karyanya itu nggak terdeteksi, ya kan? Karena dulu pernah di zaman ya beliau ini, tidak jauh dari zaman beliau itu pernah diserang oleh Tatar kan? Yang Tatar itu ketika nyerang itu membakar buku, buang ke laut, kemudian membunuh para ulama dan lain sebagainya, sehingga banyak buku-buku ulama dulu itu yang sebagiannya hilang. Jadi tertulis aja judulnya diketahui, tapi bukunya itu mungkin sekarang nggak ada gitu. Kalau seumpamanya buku dari ulama-ulama kita dulu terjaga semuanya, luar biasa. Perpustakaan Islam kan? Jadi luar biasa banyak karyanya. Yang banyak yang dibuang atau yang dihanguskan sama Tatar aja, sekarang masih banyak yang gitu ya, yang masih ada gitu ya. Baik Ustaz, Ya. mungkin hanya itu untuk penjelasan tentang mengenai Ini tentang biografi Ibnu Katsir. Jadi sebenarnya Ibnu Katsir ini lahir pada tahun 700 Hijriah, yang dimana umur beliau adalah sekitar 76 tahun kurang lebih Ustaz ya. 76 tahun, 74 ya, kurang lebih 74 atau 73 tahun. Yang dimana dari beliau kecil itu sekitar umur 6 tahun beliau udah ditinggali sama orang tuanya. Dan waktu beliau Ibnu Katsir ini ingin membuat suatu buku, banyak sekali cobaan yang menempanya, seperti dari adanya peperangan di suatu wilayah itu, dan banyak pun cobaan yang lain. Terus juga Ibnu Katsir ini punya guru, ada banyak guru yang dia temui, tapi yang salah satu guru yang paling dicintai Ibnu Katsir ini yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah. Yang mana Ibnu Taimiyah ini menjadi suatu sudut pandang dari Ibnu Katsir, yang jadi pedomannya Ibnu Katsir. Dan di situ juga Ibnu Katsir ini banyak mendapat cobaan dari gurunya sendiri, yang dimana gurunya ini sering dikasih cobaan dikarenakan gurunya ini juga memiliki suatu kitab yang dimana kitab itu tidak dimiliki oleh yang lainnya juga Ustaz ya, yang berbeda dari lain. Pandangan yang tidak populer. Iya, gitu. Jadi punya pandangan yang menyelisih pandangan kebanyakan orang ketika itu, atau kebanyakan ulama ketika itu. Sehingga ya namanya orang punya pandangan baru kan. Jadi sehingga makanya dari gurunya juga seperti itu turunlah ke murid juga Ustaz ya. Akhirnya Ibnu Katsir itu maksudnya diuji, karena dia kan harus membela gurunya kan. Ketika dia membela gurunya, sementara gurunya juga ada yang menyerang dia kan, berarti dia juga harus ngikut membantu gurunya untuk membela gurunya. Tapi sangat Masya Allah Ustaz ya, Ibnu Katsir ini dengan beberapa cobaan yang menempanya itu, namun beliau dapat membuat buku yang berjilid Ustaz, dari sejarah Nabi, dari Nabi Adam hingga ke zamannya ya Ustaz ya. Dia itu udah bisa membuat buku yang berjilid-jilid, sama juga tentang tafsiran Al-Quran, hadis saja. Sungguh Masya Allah, Ibnu Katsir ini orangnya yang bisa kita sebagai panutan untuk kita para pemuda. Kita dapat melihat dengan beberapa cobaan yang menempanya, tapi tetap tegar untuk terus menuntut ilmu, karena ilmu itu sangatlah mahal, seperti ditimbang dengan harga emas, harga ilmu itu. Nah mungkin hanya itu untuk kita kajian kali ini mengenai biografi Ibnu Katsir. Untuk selanjutnya insya Allah kita akan mendengar lagi biografi Ibnu Katsir yang akan disampaikan oleh Ustaz Jauhar lagi. Mungkin hanya itu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk para pemirsa yang di rumah,
Saya Sultan Brian sebagai MC pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.